budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sehingga kita dapat kembali di acara perayaan karya sastrawan Madura dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini merupakan hari ketiga di acara perayaan karya sastrawan Madura yang diadakan oleh komunitas masyarakat Lumpur Bangkalan. Dan hari ini selain ada bincang tanian karya sastra, juga ada pembacaan cerpen dari angkatan 2021. Pembacaan cerpen musyawarah para pencuri karya Mahwi Air Mawar. Karya Mahwi Air Mawar, cerpen ini terdapat dalam buku kumpulan cerpen musyawarah para pencuri penerbit Sulur Pustaka Yogyakarta pada tahun 2023. Air tawar. Baik, terima kasih kepada Pak Jaya. Mahwi Air Tawar merupakan sastrawan asal Sumeneb yang banyak menginspirasi penulis muda di Madura untuk menjadi penulis. Kumpulan cerpen pertamanya, Mata Blater 2010, mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Yogyakarta pada tahun 2011. Ia aktif mengelola komunitas sastra Potika dan Kaleles, kelompok kajian seni budaya Madura di Yogyakarta. Buku cerpen berikutnya adalah Karapan Laut 2014 dan buku puisinya yang sudah terbit Tanian, 5 Guru Kelana ke Lubuk Jiwa, dan Tanah Air Puisi, Air Tanah Puisi. Sehari-hari ia bekerja sebagai editor Komodo Box, kini menetap di Tangerang. Dan pembacaan cerpen ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa penyuka sastra, antara lain Izzatul Aini, Samsudin, Istianah Puspitasari, Dewi Ratna Sekarsari Suryaningrat, dan Dewi Susilawati. Dan kepada 5 pembaca cerpen kami persilahkan untuk maju ke atas panggung. Latihan potong gaji apa hari udah di belakangnya belakang 2 sehat. Biarin yuk aku lagi. Pakai ini. Bentar. Cek dulu. Harap lucu hari itu. Cek. 1, 2, 3. Musyawarah para pencuri. Seperti sarang sehari, kusebar beras kuning ke 4 mata angin dengan Aji Pangsel, agar Haji Tongtong, pemilik sapi, tak terusik oleh niat jahatku, yaitu membawa sapi miliknya. Dalam gelap mataku awas, juga pendengaranku tak boleh was-was gumamku. Melalui lubang pintu, kuintip halaman rumah Haji Tongtong yang luas. Ada 2-3 orang di emparan rumahnya tidur mendekur. Mereka tidak akan terusik oleh kedatanganku. Mereka hanya babu yang seharian merawat dan menjaga sapi milik juragannya. Sapi yang tak pernah absen juara dalam lomba karapan yang meringkuk di dalamnya seketika menggerak-gerakkan kepalanya saat menenggar kerasak langkah kakiku yang tanpa sengaja mengenai tumpukan jerami. Mata kami pun bertemu seperti saran Sahri, kubaca mantra penjina. Aneh, tak lama berselang sapi itu tersipu lalu mendesah diri.
Sapi itu pun tak sedikit beranjak, apalagi memberontak ketika ku belai tubuhnya. Seperti sarang Sahri, mula-mula ke ulus punggung bagian kiri, lalu sedikit menekan selangkangannya. Kulis juga dari kaki hingga paha. Sapi merespon perlakuanku. Pelan-pelan ku ambil air kembang dalam bungkusan plastik. Kemudian air itu ku teteskan pada telapaknya. Ini mantra penjeda kaki agar langkahnya ringan seperti angin. Ku angkat dua kaki sapi dan ku rebahkan masing-masing pergelangan kakinya pada dua pundakku. Sementara bagian kaki belakang, ku ikat dan ku satukan dengan pergelangan kakiku sehingga saat melangkah bisa seirama dengan gerak langkah kakiku. Pada punggungnya ku kenakan selembar kain dengan motif loreng sebagaimana sarung dan baju yang ku kenakan. Tidak ingin berlama-lama di dalam kandang, lekas aku keluar melewati jalan setapak yang sudah ku hafal sebelumnya. Aku terus berjalan tanpa sedikit pun merasa terbebani oleh beratnya sapi yang kini berjalan denganku. Ada perasaan bangga menyusup dalam pikiran dan hatiku saat membawa sepasang sapi ini. Ya, aku merasa bangga karena tak lama lagi akhirnya aku turut berperan menyelesaikan masjid yang dibangun oleh Sahri. Setelah 2 tahun lamanya dibangun dengan dana dari meminta-minta, di pasar dan di jalan raya dengan cara meminta sopir pengendara mobil memelankan lajunya. Pelan, Pak Sopir, pelan. Siapa tahu di antara penumpang Bapak ada yang mau beramal, menyumbang 1.000, 2.000 guna pembangunan masjid kampung kami. Ujar Sahri melalui pengeras suara di pinggir jalan. Sebagai bagian dari kampung yang kucinta, tentu aku bangga karena tak lama lagi masjid besar akan segera selesai. Kini hanya tinggal keramik, dan Sahri sendiri merasa malu bila harus dengan meminta-minta. Berulang kali ia ditegur dan dimarahi orang kampung. Dibilangnya masjid tak selesai-selesai karena dana yang didapat dipakai untuk kepentingan Sahri sendiri. Termasuk tuduhan menyakitkan dari Haji Tongtong, orang terkaya dan terpandang di kampung kami. Masjid ini sudah berdiri, hanya tinggal lantainya, kata Sahri dengan nada pelan tapi menyimpan harapan dan kekuatan. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Kurasa mencuri demi kebaikan tak apa. Mendengar pengakuannya sontak aku tercengang. Apa rencanamu, Sahri? Mengambil sapi Haji Tongtong? Aku tak percaya. Mengambil? Maksudmu? Kita akan mengambil sapinya kemudian sembunyikan. Pelan Sahri. Ini salah satu trik, sapi itu kita sembunyikan di suatu tempat. Sejenak Sahri menarik nafas. Siapapun tahu kamu adalah pencuri. Bahkan seekor ayam pun tahu kalau pekerjaanku mencuri. Jangan tersinggung, maksud aku begini. Setelah Haji Tongtong tahu sapinya tak di kandang, maka orang pertama yang akan ditemui pastilah kamu. Mendengar keterangan Sahri, darahku mendidih. Tapi terus kutahan dan kubiarkan Sahri melanjutkan rencananya. Sudah pasti Haji Tongtong akan mendatangimu. Paling tidak akan bertanya siapa yang mencuri sapinya. Terus? Ya, kamu tinggal bilang kalau sapinya bukan kamu yang mengambil. Tapi kamu bisa meyakinkannya bahwa kamu bisa membantu menemukannya. Celaka, desisku. Kamu tinggal ngajak Haji Tongtong menemuiku. Sejenak Sahri berpaling. Katakan padanya bahwa Sahri memiliki mata batin yang dapat melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Gila, dengusku. Aku akan berpura-pura dan akan membuat perjanjian dengannya. Kalau sapi itu ditemukan, Haji Tongtong harus berjanji akan memberikan keramik masjid yang kita cintai ini. Demi sapi yang dicintainya dan harga diri keluarganya, sudah pasti Haji Tongtong tak akan keberatan dengan syarat yang kelak akan diajukan Sahri. Bisikku dalam hati. Dan aku akan mendapat pahala. Ini menyenangkan. Hitung-hitung ibadah, gumamku. Demi kebaikan bersama, tawaran Sahri tak aku tolak. Siapa tahu dengan mencari sapi yang akan digunakan untuk membeli keramik masjid bisa membuatku masuk surga. Maka dengan bangga dan penuh percaya diri, kulangkah kaki mencuri lalu menyembunyikan sapi. Sahri akan menungguku di belakang masjid yang sudah hampir selesai pembangunannya. Hanya tinggal keramik, dan untuk mendapatkan keramik hanya dengan cara mencuri dan kemudian menukarnya dengan keramik, ujarnya sebelum aku berangkat menjalankan misi suci. Sahri tidak sabar dan gelisah. Sebatang rokok tak pernah lepas dari bibirnya. Ketika mendengar suara langkahku, lekas ia memberi tanda agar aku segera mendekat. Ia tampak puas, sekalipun dari raut wajahnya terpancar kegelisahan. Ketika sapi sudah di dekatnya, ia pun mengulung senyum.
dan mengelus kepala sapi yang rebah di punggung kiriku. Aman, suaranya gemetar. Sahri beranjak dan berjalan sambil menyuluhi bekas langkahku. Barangkali ia khawatir akan ada jejak kaki sapi. Apa rencana selanjutnya? Tanyaku penasaran. Sahri menunjuk pada salah satu gubuk tak jauh dari masjid. Sembunyikan sapinya di sana. Perintahnya sambil melepas ikatan tali pada kaki sapi, baik yang kukalungkan di leher maupun kaki sapi yang kuikat pada masing-masing pergelangan kakiku. Sebelum Sahri mengikat tali sapi pada pancang tiang, terlebih dahulu ia meluluri tubuh sapi itu dengan air yang sudah ia mantrai, agar sapi itu tidak gelisah. Lalu ia meminumkan air yang dicampur dengan beras kuning, agar selama sapi itu belum diambil pemiliknya, sapi itu tak mengaum. Beres, Katanya sembari memberi sebungkus rokok kepadaku. Pulanglah sebelum fajar tiba, ujarnya. besok pagi Haji Tongtong akan datang lalu meminta keterangan padamu tentang sapi kesayangannya yang raib. Aku hanya mengelum senyum. Entahlah, tiba-tiba perasaan bangga menjalar dan menguasai sekujur tubuhku. Tak pernah kurasakan kebahagiaan seperti ini pada sebelum-sebelumnya. Hanya dengan sedikit berbuat baik sudah membuatku bahagia, bisikku dalam hati. Dalam perjalanan pulang, aku tak lagi melewati jalan sebagaimana tadi kulewati dengan sapi kesayangan Haji Tongtong. Tapi jalan yang kulewati adalah jalan yang biasa dilalui orang-orang kampung menuju pasar, sehingga dimungkinkan tak tertemu Haji Tongtong, yang barangkali sudah bangun dalam keadaan murka karena sapi kesayangannya tak ada di kandang. Sepanjang jalan pulang, aku merasa bangga dan merasa terhormat. Aku akan didatangi oleh Haji Tongtong yang selama ini hanya didatangi, terutama oleh para pembesar desa untuk meminta jatah, tapi tidak untuk pagi ini. Pagi ini Haji Tongtong akan mendatangi rumahku yang bobrok dan memintaku berbelas kasih agar sapi kesayangannya dikembalikan. Tiba-tiba aku merasa geli dengan apa yang akan terjadi nanti. Selama hidupmu, sudah berapa kali kamu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu? Kataku dalam hati meniru ucapan Sahri. Sudahkah kamu menyumbang pembangunan masjid di kampung kita? Betapa menggelikan membayangkan apa yang akan kusampaikan. Ya, aku akan berperan menjadi orang bijak, menasihati Haji Tongtong yang sudah berulang kali naik haji. Aku, siapalah aku? Hanya pencuri yang akan diminta keterangan oleh orang terpandang seperti Haji Tongtong. Kalau sapimu kutemukan, apa yang akan kamu berikan? Sudah kutebak jawaban Haji Tongtong. Ia akan memberikan apa saja asal sapi karapan miliknya kembali. Oh tidak, aku tidak butuh uangmu, isiku dalam hati. Aku tahu orang-orang kampung akan berpikir bahwa akulah yang mengambil sapi milik Haji Tongtong. Tapi lihat, orang-orang kampung akan menganggapku sebagai pencuri budiman. Kubayangkan orang-orang kampung akan mendatangiku dengan segenap kekaguman karena sudah memikirkan keberadaan masjid yang sudah sekian lama dibiarkan tanpa lantai keramik. Bagaimana mereka impikan ingin punya masjid bagus tapi tak punya uang, sementara untuk meminta-minta lagi sebagaimana dilakukan sebelumnya oleh Sahri sudah tak mungkin lagi. Bagaimanapun Sahri juga merasa malu kepada orang-orang kampung bila harus meminta sumbangan lagi. Sahri juga pernah dicaci maki oleh Haji Tongtong karena sudah kelewat sering minta sumbang. Masjid ya masjid, tapi bila harus menyusulkan orang-orang kampung kan kasihan. Dasar punya akal tak dipakai, katanya di depan para pekerjanya. Tentu saja Sahri marah, tak kepalang, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pulang dengan menundukkan kepala sambil memikirkan apa lagi yang harus diperbuat sehingga lantai masjid yang dibangunnya segera selesai. Entah dari mana Sahri mendapatkan pikiran menyembunyikan sapi Haji Tongtong dan berpikir bahwa akulah yang bisa melaksanakan buah pikirannya itu. Sahri memang pandai. Ia katakan kepadaku bahwa hukuman bagi pencuri adalah neraka. Aku tahu itu. Tapi hukuman itu bisa dikurangi kalau pencuri itu mau bertobat dan berbuat baik. Bahkan pencuri akan masuk surga tanpa timbangan, katanya. Bagaimana caranya? Mula-mula Sahri bercerita tentang seorang pelacur yang masuk surga hanya lantaran menolong seekor anjing yang kehausan. Tentu aku percaya dengan apa yang diceritakan oleh Sahri. Apalagi ia seorang santri yang bercita-cita luhur, membangun masjid dengan segala keterbatasan dana. Nah, coba yang akan kamu tolong bukanlah binatang, tapi manusia agar khusyuk beribadah. Berapa pahala yang akan kamu dapatkan dari perbuatanmu ini?
katanya sambil mengulum senyum. Sesekali terlintas di benaknya wajah angkuh Haji Tongtong yang pernah memarahinya di depan pekerjanya. Kita tidak akan mencuri, tapi mengelabuinya, ibunya. Diam-diam aku memuji kecerdikannya. Kita sembunyikan sapinya, kemudian baru serahkan setelah Haji Tongtong membawa keramik ke sini. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi perasaan senang dan girang. Kubayangkan Haji Tongtong dengan segala murkanya mendatangi rumahku lantaran sapi karapan kesayangannya sudah raib. Haji Tongtong, Muasin, dan dua anak buahnya terlihat gelisah di depan rumahku. Dugaan Sahri bahwa Haji Tongtong akan mendatangi rumahku benar. Aku semakin salut sama lelaki ini. Ia memiliki ilmu aji-aji yang kesaktiannya melebihi ilmu kekebalan yang kumiliki. Tentu, sesakti-saktinya orang pasti ada titik lemahnya. Tapi kalau ilmu aji-aji yang membuat seorang tak terlihat, siapa bisa melawannya? Gumamku berulang-ulang, hanya pendekar yang paham pendekar. Anehnya, aku tak merasa takut saat menghadapi 3 orang ini. Aku merasakan mendapatkan kekuatan. Aku tak merasa khawatir jika hari ini Haji Tongtong akan membawaku ke kantor polisi. Seandainya itu pun terjadi, aku tak merasa gentar dengan kehadiran Haji Tongtong, Muasin, dan 2 anak buahnya. Sebaliknya, kusapa mereka sambil tersenyum seakan tidak ada masalah apa-apa. Haji Tongtong mengenakan peci hitam yang tingginya sedengkal tangan itu menghardikku. Dibawa kemana sapiku? Pertanyaan Haji Tongtong terdengar konyol. Dalam hati aku tertawa geli. Dahlan, ayo, kamu mau kuburan apa rumah sakit? Muasin tangan kanan Haji Tongtong menimpali. Tidak dua-duanya, jawabku tenang. Kalau begitu, segera kembalikan sapi kesayanganku, pinta Haji Tongtong. 2 anak buah Haji Tongtong menatap-nanap. Mata mereka merah, sementara aku yang berdiri di antara mereka tidak sedikit pun merasa takut. Sebaliknya, aku meminta istriku membuatkan kopi. Kupersilahkan Haji Tongtong, Muasin, dan 2 anak buahnya duduk. Lalu dengan nada pelan, kutanya maksud kedatangan mereka. Aku tak butuh kopimu. Sudah pasti, aku kesini hendak mengambil sapi. Kapan dan di mana sapimu hilang? Tanyaku dengan nada tenang. Kamu yang mencuri. Pastilah kamu tahu kapan dan jam berapa mencurinya. Jangan mencari gara-gara. Ini rumahku. Suaraku mulai meninggi. Kalau aku tak terbukti mencuri sapimu, apa taruhanmu? Kamu minta apa? Tantang Haji Tongtong. Aku tak minta apa-apa. Hanya saja kamu sudah menuduhku, dan itu mahal. Bagaimana kamu akan membuktikan bahwa sapi itu bukan kamu yang ambil? Apa yang akan kamu lakukan kalau tak bisa membuktikan bahwa sapimu bukan aku yang mengambil? Apa maumu? Buatin aku surau di sana, kataku sambil menuju ujung halaman rumahku. Haji Tongtong tampak tercengang mendengar permintaanku. Ia tidak percaya. Kenapa? Bentakku. Baik, permintaanmu tak semahal kaki sebelah sapiku. Sinis Haji Tongtong. Bagaimana kita bisa tahu sapi itu bukan kamu yang mencuri? Imbuhnya bertanya. Pagi ini kita datangi orang yang bisa menerawang, ajakku. Sekarang juga. Haji Tongtong merasa terdesak dan tak punya kesempatan mengelak. Ketika melihat Sahri sedang menunaikan sholat, betapa riangnya hatiku. Kemudian dengan nada mengejek, ku beritahu Haji Tongtong. Tunggu di sini, kataku. Beliau sedang sholat. Siapa dia? Tak penting siapa dia. Yang pasti dia akan memberitahu keberadaan sapimu nanti. Haji Tongtong duduk dengan gelisah ketika Sahri selesai melaksanakan sholat. Lekas ia menemui kami. Di hadapannya aku menunduk takzim, sementara Haji Tongtong yang sudah tidak kuat untuk menahan rasa marahnya segera membentak. Jadi, kamu mau aku telah minta sumbangan? Tanyanya membentak. Jangan keras-keras. Ini tempat suci. Hardikku. Lekas sampaikan apa maksudmu datang kemari. Desakku. Haji Tongtong pun menceritakan pihak sapinya yang hilang. Sesekali menyimaknya dengan kepala menunduk, sesekali mengangguk. Kapan hilangnya, Pak Haji? Tanyanya tanpa merasa canggung. Tatapan matanya tajam penuh wibawa hingga membuatku semakin kagum. Bisa saja, imbuhnya. Tapi ada syarat kalau sapi sampean ingin kembali.
Jadi sapiku, oh sapi kesayangan, siapa yang mencuri sapiku? Saya belum bisa memastikan siapa yang mencuri, tapi saya akan meminta petunjuk kepada Tuhan. Jawab Sahri dingin. Tapi sebelum saya melaksanakannya, Bapak berjanji dulu. Janji apa itu? Bapak berjanji akan membeli keramik masjid ini. Bagaimana? Haji Tongtong tak segera menjawab. Ia menoleh ke muazzin dan dua pembantunya seakan meminta pertimbangan. Tapi tiga orang yang ia minta pertimbangan itu hanya diam. Mereka seakan setuju dengan persyaratan dari Sahri. Berapa juta itu? Tanyanya kemudian. Tak sebesar harga kandang sapi, Pak Haji Tongtong. Jawab Sahri dingin. Haji Tongtong mengangguk dengan berat hati pula setuju dengan permintaan Sahri. Tunggu dalam 2-3 hari ini, sapi kesayangan Bapak pasti kembali. Ujar Sahri dengan suara penuh wibawa. Sementara aku yang duduk di antara Haji Tongtong dan 3 anak buahnya terus berdecak kagum dengan pembawaan Sahri yang benar. Tunggu sebentar, pinta Sahri sambil berpaling dan berjalan memasuki masjid. Aku sendiri tak tahu apa yang dilakukan Sahri di dalam masjid. Aneh. Tiba-tiba aku merasa gelisah. Kulirik Haji Tongtong, muazzin dan 2 anak buahnya yang juga gelisah. Tiba-tiba dari belakang kami terdengar derap langkah kaki yang disertai lenguhan panjang. Sapi! Haji Tongtong berteriak. Sapi itu berlari menuju masjid tempat Haji Tongtong, muazzin 2 anak buahnya. Sahri dan aku berkumpul melihat sapinya lari ke arahnya. Haji Tongtong berentangkan tangan hendak memeluk sapi kesayangannya. Tapi sungguh kepalang nasib malang tak bisa ditimbang. Sapi yang lari seperti kerasukan itu menubruk Haji Tongtong. Sapi itu terus merangsek memasuki masjid. Sahri yang sejak dari tadi berada di dalam pun gelisah dan ketakutan. Tapi ia tak bisa menghindar dan sapi itu pun menubruk Sahri. Hingga lelaki yang berpura-pura jadi orang sakti itu terpelanting dan pingsan. Sementara aku dan Wasim segera menjauh meninggalkan tubuh Haji Tongtong yang masih terkapar. Aneh, sapi itu tak mengejarku. Tapi sebaliknya, sapi itu berjalan pelan dengan nafas terengah-engah menuju 2 pembantu Haji Tongtong. Di hadapan 2 pembantunya, sapi itu merebahkan tubuh seakan minta dibawa pulang. Sekian dari kami, terima kasih.